Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Keren, pemirsa YouTube channel Bangga Kencana DPPKB Kabupaten Musirawas. Selamat datang kembali di podcast Bisi Kencana, bincang inspiratif seputar informasi program Bangga Kencana DPPKB Kabupaten Musirawas. Kali ini saya Endang Suryaningsih Sinaga, penyuluh KB Kecamatan STL Ulu Terawas, akan menemani Sobat Keren semua berbincang dengan narasumber kompeten kita sesuai tema yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang pembangunan keluarga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya sangat antusias dengan tema kita, tentunya akan banyak informasi baru yang menarik dan bermanfaat bagi Sobat Keren semuanya. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Sudah hadir di sini Bapak Nasrul Bayumi SKM MSI, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Musirawas. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Iya, apa kabarnya hari ini Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak ya. Terima kasih telah hadir dan mau berbagi informasi dengan Sobat Keren semuanya, pemirsa setia YouTube channel Bangga Kencana Musirawas. Tema kita hari ini tentang pembangunan keluarga, ya Pak ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oh iya, saya perkenalkan dulu, Bapak ini kalau saya lihat dari pengalaman organisasinya sebagai Ketua IAKMI Kabupaten Musirawas. Mungkin bisa dijelaskan apa itu IAKMI, Pak? Baik, pemirsa sekalian, selain saya di Dinas KB, saya juga menjabat sebagai Ketua IAKMI Musirawas, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi ini sebuah organisasi yang menghimpun semua teman-teman yang berpendidikan kesehatan lingkungan ini dan kesehatan lainnya, sehingga kesehatan masyarakat ini mencakup semua aspek di luar itu kuratif. Jadi itu yang dimaksud dengan yakni ini mengurus semua aspek lingkungan, kemudian dari pencetus penyakit itu sendiri, sehingga dia bukan kuratif jadi sifatnya. Jadi itu disebut dengan yakni ahli kesehatan masyarakat Indonesia. Ahli-ahli kesehatan masyarakat Indonesia gitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk tema kita hari ini tentang keluarga Pak ya. Keluarga itu yang saya tahu adalah unit terkecil di dalam suatu masyarakat, yaitu ada suami istri, ayah ibu dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Nah, lalu apa peran sebuah keluarga itu terhadap pembangunan, Pak? Tolong dijelaskan. Terima kasih Ibu Endang dan pemirsa sekalian yang saya hormati. Jadi Indonesia sekarang memang dimulai dari pembangunan keluarga, di mana keluarga ini merupakan unit terkecil dari suatu tatanan dari masyarakat kita. Tadi sudah disebutkan beberapa dari ayah, ibu, dan anak. Kenapa keluarga ini penting untuk kita bangun? Karena ini merupakan fondasi awal dari sebuah pembangunan. Untuk itu dia bisa menjadi objek dan menjadi subjek. Maka pentingnya keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas. Jadi di sinilah letak kenapa disebutkan dari Ibu Endang tadi bahwa kenapa keluarga menjadi sangat penting dalam program pembangunan di Indonesia. Ini merupakan titik dasar dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Itu. Begitu Pak ya. Jadi tujuan dari program KB Pak ya sekarang ya? Atau apa nama program unggulan dari BKKBN DPPKB Musirawas ini Pak? Jadi unggulan ini pemirsa sekalian itu di samping dalam pengendalian penduduk, kita meningkatkan kualitas daripada manusia itu sendiri. Jadi Kementerian Bangga ini BKKBN sudah menjadi bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi ada pembangunan keluarganya di situ. Jadi maka di sini sangat penting, artinya dalam pembangunan keluarga ini, di mana fondasi awal untuk menjadi sebuah negara yang maju, apalagi dengan sumber dayanya yang berkualitas. Jadi dimulai dari pembangunan keluarganya, itu sebenarnya Bu. Pembangunan keluarga yang berkualitas. Apa Pak kriterianya untuk sebuah keluarga disebutkan berkualitas? Baik, para pemirsa sekalian,
keluarga ini dengan kualitas itu diukur dari 3 indikator. 3 indikator. Ya, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Jadi dengan 3 indikator ini, Kemenuk Bangga itu tahu bahwa di masing-masing wilayah Indonesia itu sudah ada I-Bangga namanya, Indeks Pembangunan Indonesia, Indeks Pembangunan Keluarga. Nah ini kalau untuk di kita Musirawas kita cukup baik. Sekarang ini sudah mencapai angka 68% ya. Ya. Jadi angka itu cukup baik, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita hitung I-Bangga dari 3 indikator yang saya sebutkan tadi. Tuh ya, ini ya itu disebut keluarga. Jadi ada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ukurannya dari sana Pak ya. Nah, bagaimana caranya kalau dari DPPKB untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas melalui pembangunan keluarga tadi Pak? Ya, baik. Jadi para pemirsa sekalian saya hormati, di situ ada program namanya program pelayanan kependudukan. Itu di mana kita menekan angka lajunya pertumbuhan penduduk. Di sisi lain kita meningkatkan mutu daripada penduduk itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya Kemenuk Bangga punya namanya program Quick Win. Ya. Itu program strategis sekarang oleh Pak Menteri, Pak Wihaji. Jadi yang pertama itu genting. Genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kemudian ada namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian ada Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak, dan terakhir itu Lansia Berdaya. Nah ini terus kita kembangkan di Musirawas cukup baik progres program-program Quick Win, sehingga masyarakat Musirawas diharapkan dengan program ini bisa lebih meningkat mutunya tadi. Jadi di samping kita menekan angka pertumbuhan, Indonesia 1,09% sekarang Indonesia. Musirawas ini kalau tidak salah itu kita berada di 2, tapi dalam tatanan masih cukup baik ya, 2, Jadi pada masyarakat Musirawas ini di samping di BPKB menekan angka laju pertumbuhan penduduk, kita juga bagaimana meningkatkan mutu daripada sumber daya manusia sendiri dari keluarga itu sebenarnya. Iya. Jadi ada program KB biasanya itu Pak ya, pemasangan alat kontrasepsi, lalu ada Quick Wins tadi Pak ya. Sudah berjalan semua Pak ya? Sudah berjalan semua untuk Musirawas. Baik Pak. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas tadi tentunya DPPKB atau Kemenuk Bangga punya program-program atau rencana strategis ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ke kami Pak? Baik, para pemirsa sekalian, Bu Eneng hormati, ada beberapa program dan strategi yang dilakukan oleh Kemenuk Bangga, khususnya di DPPKB Kabupaten Musirawas. Yang pertama ada namanya keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu memang kita selama ini cukup baik dari sasaran-sasaran itu, dari capaian-capaian daripada pelayanan KB itu sendiri, itu yang pertama. Kemudian ada namanya kita kampung berkualitas. Kampung berkualitas ini menampung semua wadah program yang ada di bidang-bidang di dinas di BPKB, sehingga menjadi suatu komprehensif, semua kegiatan itu menyatu, ya menyatu. Jadi ini kampung berkualitas sama, biar masyarakat Musirawas ini tahu bahwa kita sekarang ada namanya kelas-kelas daripada kampung berkualitas. Sekarang kita sudah persentasenya sudah cukup baik untuk yang tingkatan mandiri ya, kampung berkualitas desa yang mandiri sudah cukup baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada namanya pengasuhan anak atau Tamasa ya, program tadi strategi kita. Nah Tamasa ini masuk dalam program Quick Win. Tapi ini strategi ini akan lebih langsung menyentuh ke sasaran, karena Taman Asuh Sayang Anak ini ada anak yang kurang mendapat pengasuhan sesuai dengan pengasuhan anak secara dini, karena orang tuanya mungkin bekerja sehingga anaknya mungkin dititip pada orang tua atau pada pembantu. Nah melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa masyarakat Musirawas itu harus mendapat semua anaknya ini mendapat pengasuhan yang baik
sesuai dengan petunjuk daripada program pengasuhan anak usia dini. Jadi makanya ada Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak. Kami berharap pengasuhan ini cukup penting karena masuk dalam program dan strategi daripada di PPKB Musirawas. Kemudian selanjutnya kita punya gerakan pendidikan stunting. Nah ini yang cukup baik juga penanganan di Musirawas. Angka stunting ini kita untuk tahun 2024 kemarin kita 19,3%. Ya, jadi kita dari 2021 28%, menjadi 2022 itu 25,4, kemudian turun lagi menjadi 21,9, kemudian turun lagi menjadi 19,3%. Artinya penanganan stunting ini cukup baik di Kabupaten Musirawas. Terima kasih kepada semua unsur yang terkait, baik itu OPD, para camat, para kades, dan semua penyuluh kita. Termasuk ini ada kesehatan puskesmas, ya, dan teman-teman lain. Semua OPD ini banyak, ada 17 OPD yang terkait dengan program stunting. Jadi kenapa program stunting masuk dalam program dan strategis? Ini karena ini merupakan program nasional yang menyasar bagaimana anak-anak ini menjadi tumbuh berkualitas. Jadi ini masuk dalam program Quick Win juga, ya. Di situ ada genting namanya. Kemudian program terakhir itu namanya program peningkatan lintas sektor, itu melibatkan berbagai pihak. Jadi sebenarnya semua lini sektor ini terkait dengan program di BPKB. Untuk itu kami berharap teman-teman penyuluh itu harus bagaimana berkoordinasi dengan baik di lapangan dengan semua sektor yang ada terkait dengan program-program di BPKB atau Kemenduk Bangga BKKBN ini. Mungkin itu yang program kita untuk Musirawas yang sekarang sedang kita jalani, dan semoga ini menjadi perhatian kita semua termasuk masyarakat Musirawas. Wah, luar biasa. Ada 5 program yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya, tentang pelayanan KB, Kampung Keluarga Berkualitas, Tamasya, gerakan orang tua asuh cegah stunting, dan pendekatan multisektor ya Pak ya, dan semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah baik di Musirawas. Sasarannya siapa aja Pak? Ya, sasaran kita itu sirkulasi penduduk, apa istilahnya, siklus hidup. Siklus hidup. Jadi mulai dari remaja, kemudian ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada balita dan balita, terus lansia, orang lansia. Jadi siklus hidup inilah yang menjadi sasaran dari program Kemenduk Bangga. Jadi pada tahap tatanan inilah kita bagaimana meningkatkan mulai dari remajanya sampai lansia ini dalam pengawasan dari pemerintah, bagaimana sesuai porsinya masing-masing ini berjalan cukup sehat, baik, dan mutunya itu yang menjadi tujuan utama daripada Kemenduk Bangga. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau bentuknya itu seperti apa Pak, supaya remaja ikut dalam pembangunan keluarga atau lansia tadi ikut dalam pembangunan keluarga, bagaimana caranya Pak? Baik, jadi untuk masyarakat Musirawas kita sekarang ada namanya program BKR, Bina Keluarga Remaja, ada PIKR di sekolah-sekolah. Jadi masyarakat kalau melihat ada petugas kita, baik penyuluh ataupun dari dinas KB yang turun ke sekolah, itu namanya pembinaan remaja yang ada di sekolah. Jadi ada namanya PIKR, gitu, Mbak. Jadi program kita di sekolah. Jadi kita bagaimana kesehatan produksi anak-anak ini harus kita jaga. Kemudian ada namanya program lain itu meningkatkan HB anak itu melalui FI, pil tambah darah ya dari kesehatan. Nah ini bagaimana remaja ini menjadi siap untuk menjadi seorang ibu gitu. Nah ini sebenarnya program ini terus dikembangkan oleh pemerintah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kemenduk Bangga. Kemudian itu ibu hamil, Catin. Nah, Catin ini calon pengantin dari remaja-remaja ini kan ini bakal dia nanti bakal menjadi calon pengantin untuk berkeluarga. Di Catin itulah ada pendampingan juga nanti dari tim pendamping keluarga kita di desa-desa. Jadi kalau ada masyarakat Musirawas yang mau menikah itu
itu terkontrol dari dinas di BPKB dan dinas kesehatan. Kemudian ada ibu hamil, sudah dicatin ibu hamil, kita ada 8 kali pemeriksaan ibu hamil dan ada namanya kelas ibu hamil. Jadi mana penyuluh-penyuluh kita sekarang sudah aktif semua, ya, dari semua kecamatan di 14 kecamatan itu sudah ada kelas ibu hamil. Nah, kemudian ibu menyusui bagaimana ASI eksklusif, kita targetkan itu mencapai sasaran, dan ada namanya Baluta dan Balita. Nah, program ini ada di Posyandu, ada program juga kalau anak balita ini ada namanya kartu KKA untuk memantau perkembangan anak, ya. Ini untuk balita, Baluta dan Balita. Nah, terus kalau dia sudah dewasa itu menjadi lansia. Nah, lansia ini kita ada namanya program sekolah lansia. Target untuk Musirawas itu satu kecamatan minimal satu sekolah lansia untuk 2026. Jadi diharapkan masyarakat Musirawas yang lansia umurnya itu tetap terjaga ke efektivitas daripada manusia yang lansia tersebut. Jadi ini yang kita utamakan, program-program sasaran-sasaran program Kemenduk Bangga yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Musirawas. Ya. Jadi ada kelompok PIK remaja tadi Pak ya, PIK remaja di sekolah, ada bina keluarga remaja di desa, ya. Di desa ada bina keluarga balita, ya. Ada bina keluarga lansia. Betul. Ada 4 kelompok Pak. Ya. Ada yang lain lagi kira-kira Pak? Sebenarnya ada namanya kita meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi keluarga akseptor itu melalui namanya upaya peningkatan pendapatan keluarga sektor atau UPPKA. Ini kita kembangkan di Musirawas ini bagaimana istri rumah tangga itu bisa menghasilkan penambahan pendapatan, sehingga diharapkan nanti dengan pendapatan tersebut bisa mempengaruhi nilai gizi atau ada yang di keluarga tersebut. Jadi program ini masuk dalam namanya kelompok kegiatan yang diselenggarakan oleh semua teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Musirawas. Gitu Pak ya. Jadi banyak program dari Kemenduk Bangga maupun DPPKB yang sudah berjalan selama ini Pak ya. Betul. Nah, jadi selama ini menurut Bapak bagaimana tingkat keberhasilan program-program tersebut dan pengaruhnya terhadap pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga emas tahun 2045. Baik, para pemirsa sekalian, keberhasilan pembangunan Kemenduk Bangga yang ada di Musirawas, kita dari evaluasi kita berjalan dengan baik, cukup baik hasilnya, progres capaian melalui namanya aplikasi SIGA. Ya. Jadi quick win itu sampai hari ini ke Genting itu 163 OTA, kemudian dengan 33 anak asuhnya, kemudian dengan total bantuannya lebih kurang 122.350. Jadi itu untuk Genting. Jadi kalau dibilang bagaimana progres program Kemenduk Bangga di Musirawas, itu untuk Genting itu kita sekarang sudah cukup baik. Kemarin kita sudah melibatkan pihak Polres, kemarin sudah menjadi orang tua asuh. Dalam waktu dekat kita akan melibatkan legislatif dari pihak DPR. Ya, kemarin sudah komitmen dari Pak Ketua DPR bagaimana mengikut membantu program Kemenduk Bangga, khususnya gerakan orang tua asuh yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, ini sedang kita berproses sekarang. Kemudian program Tamasa, Tamasa kemarin sudah berproses, ada namanya hasil daripada raport yang dilakukan di Taman Asuh itu. Jadi sudah sampai ke orang tuanya bagaimana hasil pembinaan anak-anak itu yang ada di Taman Asuh. Tapi mohon maaf pada penduduk Musirawas bahwa Tamasa ini baru 2 kecamatan, ya, Kecamatan Morekelingi sama Kecamatan Jayaloka. Jadi kami berharap nanti insya Allah mudah-mudahan mohon doa dukungan dari masyarakat Musirawas bahwa Pemkab Musirawas akan membentuk Tamasa khusus Pemkab Musirawas. Ini belum terlaksana tapi sudah
kita bicarakan kemarin ya. Nah, kemudian ada namanya Gati. Gati kita juga sudah menyasar ke semua lini, terutama bapak-bapak. Gati ini gerakan orang tua asuh, gerakan ayah teladan Indonesia. Kemarin kita ada namanya mengantar anak sekolah, menggampi rapor anak. Jadi kami jelaskan di sini melalui program ini bahwa kalau ada nanti di Musirawas ada sekolah yang minta ayahnya mengambil raport, itu bahwa itu program gerakan salah satu implikasi dari gerakan ayah teladan Indonesia. Nah, ini cukup baik oleh teman-teman kita penyuluh KB se-Musirawas sedang melaksanakan program ini. Jadi program GATI ini cukup diterima oleh masyarakat, ya. Nah, jadi kemudian ada namanya Sidaya. Sidaya ini kita ada sekolah lansia. Kita baru 3 di Musirawas ini, mohon dukungan para camat dan kades se-Musirawas yang mendengar kegiatan ini. Kami mengharap nanti ke depan melalui teman-teman penyuluh yang ada di kecamatan, kita membentuk satu sekolah lansia, satu sekecamatan. Jadi minimal ya. Jadi kalau ada masyarakat bertanya, Pak, boleh tidak lebih dari satu sekolah lansia? Sebenarnya boleh saja, tapi target kita 14. Semua kecamatan tahun ini harus punya satu sekolah lansia. Itu untuk Sidaya. Jadi itu progres-progres program Kukwin yang kita laksanakan, program nasional dari Kemenhub Bangga RI. Gitu, ya. Iya. Wah, tak terasa ya Pak ya. Kita sudah hampir tiba di penghujung acara Bincang Asik hari ini. Mungkin ada pesan atau harapan Bapak bagi keluarga-keluarga atau sobat keren yang menonton kita pada hari ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Endang. Kami sampaikan kepada seluruh warga Musirawas yang melihat dan menonton program ini, kami berharap untuk kemajuan meningkatkan mutu sumber daya daripada manusia ini sesuai dengan visi dan misi Ibu Bupati, yaitu mantap, maju, mandiri dan bermartabat, berkelanjutan, mantapkan. Salah satunya adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jadi melalui ini pesan kami, ini ada salah satu penunjang dari program ini adalah program Kemenhub Bangga atau yang dinamakan Quick Win tadi. Nah, Quick Win ini kami menyarankan ke semua masyarakat Musirawas agar dapat mengikuti semua kegiatan ini melalui teman-teman kita penyuluh KB yang ada di sampai ke desa. Kita punya penyuluh sampai ke desa. Jadi mohon masyarakat untuk dapat mengikuti bagaimana arahan-arahan dari penyuluh-penyuluh KB tersebut. Inilah bentuk sumbangsi masyarakat, bagaimana mereka membantu ikut membangun keluarga yang ada di Musirawas ini melalui masyarakat itu sendiri. Jadi kami berharap demikian, Bu Endang. Jadi bagaimana nanti masyarakat Musirawas ini mendukung. Kalau mereka mengikuti daripada petunjuk penyuluh-penyuluh kita ada di kecamatan dan desa, maka sudah tentu mendukung program ini, mendukung program Ibu Bupati Musirawas, mantapkan. Itu yang baik. Baik, itu. Pak. Terima kasih banyak Pak Nasrul, Bayumi SKM MSI sudah berbagi ilmu dengan kami. Tentunya akan sangat bermanfaat dan semoga menginspirasi sobat-sobat keren semuanya. Saya Endang Suryani Sisinaga, mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Harapan saya adalah dari materi hari ini kita bisa memahami bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan Indonesia. Mari kita wujudkan keluarga kita sendiri sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang berkualitas untuk mewujudkan individu-individu atau sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan mendatang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.